mempersembahkan serial sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kita sudah sampai di Bukit Cikal. Di depan ada jalan simpang 2. Ya, yang ke kanan menuju ke Kadipaten Pulungan. Yang ke kiri menuju ke Keraton Taman Indraloka. Oh ya, bukankah Keraton Taman Indraloka tempat tinggal Anjani? Kau tahu? Saya tahu dari Kakang Permadi yang pernah berkunjung ke sana. Iya, pertama kali aku bertemu dengan Permadi di simpang jalan itu, ketika dia baru pulang dari Keraton Taman Indraloka. Katanya Keraton Taman Indraloka itu sebuah tempat yang sangat indah. Keindahannya hampir menyamai Taman Indraloka di Kayangan. Itulah makanya diberi nama Keraton Taman Indraloka. Hal itu terlalu dilebih-lebihkan. Memang indah, tapi indah yang wajar. Kita mampir dulu, Raden. Iya, Raden, kita mampir dulu. Iya. Saya senang sekali di Keraton Taman Indraloka. Aku rasa tidak perlu Dawala, Saliwang. Wah. Sebab kita sedang mencari Kak Garnis. Dan Kak Garnis tidak mungkin pergi ke Keraton Taman Indraloka. Apakah tidak mungkin Adipati Pulungan bersembunyi di sana, minta perlindungan kepada Anjani? Tidak mungkin, Sakila. Adipati Pulungan tidak kenal dengan Anjani. Iya. Ayo, kita meneruskan perjalanan. Baik, Raden. Baik, Raden. Kita istirahat dulu di sini. Iya, aku juga demikian letih. Saya letih, Neng. Masa bodoh? Kamu mau letih atau tidak, aku tidak peduli. Sebab yang membuat ulah seperti ini adalah kau sendiri. Iya, Neng. Ampun. Sudah, kamu agak ke sana sedikit. Jangan dekat-dekat dengan kami. Ayo ke sebelah sana. Tapi bagaimana jika tali yang mengikat tangan ini saya buka, Neng? Apa? Dibuka? Iya, Neng. Sebab saya tidak bebas bergerak, Neng. Saya juga takut jika nanti ada binatang buas yang berusaha menyerang saya, Neng. Aku tidak peduli. Ayo sana. Tapi, Neng. Ayo ke sana cepat. Iya, Neng. Anjani, kenapa kau galak sekali? Orang seperti dia tidak perlu dikasihani. Sebab jika kita lengah, dia akan menjadi musuh yang sangat berbahaya. Dia mau membunuh kita dari belakang. Tapi aku kasihan Anjani. Sama, Dante. Aku juga kasihan. Tapi bagaimana jika suatu ketika dia berusaha membunuh kita? Apakah bukan kita sendiri yang salah? Iya, betul. Nah, oleh karena itulah kita tidak usah terlalu memikirkan yang dulu. Biarkan saja. Nanti juga dia akan terbiasa dengan tangan terikat seperti itu. Bukankah sesungguhnya dia adalah seorang jago silat? Iya, aku tadi sempat juga dibuat kewalahan. Nah, itulah, kita tidak perlu khawatir. Dia bisa melindungi diri sendiri. Percayalah, Dante. Ya, baiklah. Lalu akan kita apakan laki-laki itu? Tidak, aku hanya penasaran. Seperti apa sebenarnya kelompok para perampok yang berkeliaran dan menjadi perusuh di wilayah ini? Sebenarnya hal seperti ini tidak perlu kita selidiki. Tapi, ya... tidak apa. Sebab aku juga penasaran pada mereka. Kau juga ingin tahu, bukan? Iya.
Sebab sejak dulu hingga sekarang, mereka selalu membuat kerusuhan di sini. Nah, inilah yang harus aku ketahui. Ya, sekalian. Sebab kapan lagi kita akan menyelidiki kalau tidak saat sekarang ini? Iya. Tunggu dulu. Ada apa, Anjani? Coba perhatikan olehmu. Kemana dia? Sejak kita suruh ke sana, mendadak tidak ada lagi suaranya. Apa mungkin dia melarikan diri? Aku tidak yakin. Ayo kita cari dia. Baik. Cantik. Aku tidak melihat di mana dia. Iya, aku juga belum menemukannya. Padahal tadi dia ada di bawah pohon ini. Iya. Apakah tidak mungkin dia melarikan diri? Tidak. Itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Tidak masuk di akal. Sebab dia dalam keadaan terikat dengan tangan di belakang. Bukankah itu suatu kerepotan tersendiri? Iya. Lalu kalau demikian, kemana dia? Apakah dia menghilang begitu saja seperti setan? Entahlah. Tapi aku yakin dia masih ada di sekitar sini. Sebentar, Anjani. Iya. Kalau menurut pendapatku, apakah tidak mungkin ada orang lain lagi yang menyelamatkannya? Ya, bisa juga. Tapi masa kita sampai tidak mengetahui kedatangannya? Memangnya dia mempunyai ilmu apa? Itulah yang membuat aku tidak percaya. Dante, kalau demikian berarti kita berdua sedang berhadapan dengan seorang tokoh yang sangat sakti, sangat lihai. Dan tentunya dia memiliki ilmu yang bukan main hebatnya. Iya, kita harus waspada, Anjani. Ya. Anjani, siapa tahu dia nekat. Maksudmu? Lihatlah ke belakang sana. Nah, bukankah di situ tidak jauh dari sini ada sebuah jurang? Oh iya, betul. Nah, siapa tahu laki-laki itu nekat masuk jurang. Betul juga kau, Dante. Sebaiknya kita lihat saja, apakah ada tanda-tanda atau tidak. Ya, baik. Tidak ada bekas-bekasnya. Iya ya. Keparat. Kalau begitu kita sedang dipermainkannya. Kurang ngajar. Sudahlah, Anjani. Sebaiknya tidak usah kita urusi dia. Ya, pantas juga apabila dia melarikan diri. Mungkin dia sangat ketakutan. Maksudmu? Ya, siapa tahu. Dia pikir kita akan menghabisinya. Kita akan nyiksanya. Iya ya. Tapi aku sesungguhnya sangat penasaran sekali. Alah, sudahlah. Ayo, kita teruskan saja perjalanan kita. Terlambat gara-gara laki-laki jelek. Biar aku sumpahi agar dia dimangsa binatang buas. Iya, biar dia habis dikoyak-koyak macan. Ayo, kita pergi. Ayo, Dante. Ayo, Dante. Tunggu apa lagi? Tunggu dulu, Anjani. Ada apa? Coba kau perhatikan di balik semak di jurang itu. Yang itu? Iya. Sepertinya rumput-rumput itu bergerak. Ya, walaupun gerakannya sangat halus. Ya. Kalau demikian, aku bisa memastikan pasti laki-laki keparat itu bersembunyi di balik semak-semak itu. Biar akan kuhajar dengan pukulan jarak jauhku. Anjani, tunggu dulu. Ada apa? Jangan, Anjani. Kenapa, Dante? Aku khawatir jika betul dia bersembunyi di situ. Lalu? Kalau kau lakukan dengan pukulan jarak jauh, pasti dia akan mati. Dia akan hancur. Biar saja. Aku sudah sangat kesal dengan laki-laki seperti itu. Iya, tapi tindakan seperti itu bukanlah tindakan jiwa kita. Bukankah guru tidak pernah menganjurkan pada murid-muridnya untuk menyerang musuh yang tak berdaya? Hai, laki-laki jelek. Kalau kau masih tetap bersembunyi di situ, maka jangan salahkan aku apabila aku menghancurkan dengan pukulan-pukulanku. Coba aku perhatikan, Dante. Apakah dia mau keluar dengan begitu saja? Tidak, bukan? Hei! Keluar kau! Aku tunggu sampai dia keluar dalam beberapa saat. Tapi jika dia tetap saja masih bersembunyi, maka aku akan melaksanakan niatku. Benar-benar laki-laki edan dia. Kuhitung sampai 3. Apabila kau tidak juga mau keluar, maka kau akan segera mampus. 1. Hei, keluar kau. 2. Gila,
biarkan dia. Keparat, membuat aku semakin jengkel saja. Ampun, Neng. Jangan. Aduh, ampun. Benar dugaanku. Laki-laki yang semula kuduga sangat sakti dan hebat ini, ternyata sekarang ketahuan bahwa dia adalah laki-laki pengecut, penakut. Ampun. Jangan, Neng. Aduh. Dasar orang hutan. Keluar kau, cepat. Iya, baik, Neng. Iya. Aduh. Kurang ajar, membuat aku jengkel saja. Ayo cepat naik. Iya, Neng. Iya. Dan segera kau tunjukkan di mana sarang kalian. Iya, baik, Neng. Kau agak cepat sedikit jalannya. Jangan lembek seperti kurang makan. Ayo. Iya, baik, Neng. Gara-gara kamu, kami berdua jadi begini tahu? Iya. Membuat seseorang lain saja. Maaf, ampun, Neng. Kau tahu? Gara-gara ulahmu kuda-kuda kami jadi hilang. Iya, maaf, Neng. Sudah jalan. Baik, Neng. Anjani, nampaknya dia sangat letih. Biar saja. Sama dengan kita. Aku dan kau juga sangat lelah, bukan? Iya. Dan semuanya ini adalah ulahnya. Kalau tidak gara-gara dia, kukira kita tidak akan mengalami nasib seperti ini. Udah hilang. Dan kita menjadi repot lagi karena banyak masalah. Iya. Aku letih sekali. Masih jauh tempatmu? Masih, Neng. Di sebelah sana bukit itu, Neng. Keparat kau. Membuat orang semakin repot. Saya juga letih, Neng. Diam. Itu bukan urusanku. Tapi kenapa lagi? Kau yang membuat ulah seperti ini, kan? Iya, Neng. Tapi kalau kita tidak beristirahat dulu, aduh, rasanya kita tidak mungkin bisa sampai di sana, Neng. Alasan kau. Tidak, Neng. Sungguh. Sebab kita harus mendaki Bukit Padas. Segala, Neng. Apa? Iya, Neng. Yang itu bukitnya, Neng. Kalau begitu, sebaiknya kita istirahat saja dulu di sini, Anjani. Baiklah. Hah? Raden Permadi? Apa kabar, Paman Gurinda? Baik, Den. Ayo masuk. Bu, Ibu, Den Permadi. Den Permadi? Mana? Apa kabar, Bi? Aduh, Raden, lama sekali. Silakan masuk. Terima kasih. Kedatangan Raden membuat hati saya berdebar-debar. Apakah ada perkembangan baru di Madangkara? Yang penting, ada. Ya, Perkembangan yang jelek. perkembangan yang jelek Mengenai Anjani. Anjani. Saya kecewa terhadap Anjani. Kecewa? Sebabnya apa, Raden? Seharusnya dia sudah mulai bekerja, mempersiapkan rencana yang telah kita susun bersama. Tapi ternyata tidak. Malahan dia pergi. Anjani pergi? Iya. Pergi kemana, Raden? Jalan-jalan, melancong. Oh, kenapa Anjani seperti itu? Kalau dia pergi untuk satu urusan penting yang ada hubungannya dengan kepentingan kita, tidak apa-apa. Tapi ini, pelesiran untuk tujuan yang tidak pasti dan tidak bermanfaat. Kenapa Anjani jadi seperti anak kecil? Kita sudah mulai kerja keras, memusatkan pikiran. Dia malah main-main. Saya benar-benar kecewa. Dengan siapa Anjani pergi? Berdua dengan sahabatnya, Danti. Itulah makanya saya datang ke sini untuk mengadukan perihal Anjani. Mungkin tanpa tahu kita, diam-diam Anjani mengadakan hubungan dengan orang-orang Madangkara. Kalau itu benar, wah, bisa berbahaya. Rencana kita bisa gagal sebelum waktunya. Hal itu saya belum tahu pasti. Tapi sebaiknya mulai sekarang kita harus berhati-hati. Karena mungkin saja Anjani akan berkhianat kepada kita.
untuk menjaga segala kemungkinan. Bagaimana kalau Raden mencari Anjani? Mencari Anjani? Iya, sekaligus menyelidiki dia. Ya, kalau perginya itu untuk membocorkan rahasia kita kepada orang-orang Madangkara. Sebab Anjani sangat dekat dengan Raden Bentar. Bahkan di antara mereka pernah terjalin percintaan. Saya tidak punya niat sedikit pun untuk membuntuti Anjani. Karena saya akan mencari Garnis. Mencari Garnis? Ya. Memangnya Garnis tidak ada di Madangkara? Tidak ada. Dia sedang mengejar-ngejar Adipati Pulungan yang memberontak. Wah, kalau begitu di Madangkara telah terjadi pemberontakan. Betul, Paman Gurinda. Tapi sudah berhasil ditumpas. Ya, tapi pemimpinnya, yaitu Adipati Pulungan, berhasil meloloskan diri. Prabu Wanapati menugaskan Garnis mengejar Adipati Pulungan itu. Untuk itulah, saya minta bantuan Paman. Suruhlah salah seorang kepercayaan kita untuk membuntuti Anjani. Ya. Baik, Raden. Saya punya seorang kepercayaan. Namanya Kalantaka. Seorang pemuda yang gesit dan tangkas. Punya ilmu silat yang hebat. Dialah yang akan saya suruh membuntuti Anjani. Oh ya, kalau tidak salah, kau tadi mengatakan bahwa kau diperintah. Betul begitu? Iya, Neng, betul. Lalu siapa yang memerintahmu? Kenapa? Kau ragu-ragu atau tidak mau menyebutkan? Oleh ketua saya, Neng. Apakah perintahnya hanya untuk merampok, membegal? Iya, betul. Tapi mengapa kau hanya seorang diri? Mengapa kau tidak ada teman lainnya? Oh, bukan begitu, Neng. Tapi semuanya sudah mendapat tugas masing-masing. Tapi mengapa kau memaksa kami untuk memberikan apa saja yang kami miliki, termasuk kuda? Iya, sebab pesan ketua, jika harta tidak dapat, maka bila korban saya adalah laki-laki, dia harus disiksa, Neng. Tapi jika yang menjadi sasaran adalah wanita seperti Neng-Neng ini, maka saya harus berhasil membawanya untuk menghadapkan kepada ketua. Untuk apa itu? Saya tidak pernah mengerti, Neng. Begitu rupanya ya? Iya, betul, begitu, Neng. Apakah kau sering mendapatkan korban para wanita? Kenapa? Kau takut mengatakannya? Bagaimana ya? Saya sudah tidak ingat, Neng. Kalau begitu, sudah cukup banyak ya? Kalau saya mungkin baru 3 orang, Neng. Lumayan juga. Lalu setelah para wanita itu diserahkan, apakah untuk selanjutnya menjadi penghuni tetap di sana atau dikembalikan lagi? Mereka semua masih ada di sana, Neng. Hanya ada 2 orang yang mati, Neng. Oh ya? Iya. Apakah mereka mati disiksa? Atau mungkin bertarung? Saya tidak paham, Neng. Iya. Bisa jadi mereka disiksa. Apakah ketua kelompokmu itu tidak pernah mempunyai seorang istri? Tidak, Neng. Pantas kalau begitu. Kau bisa silat dari mana? Sebelum saya diturunkan untuk mencari mangsa, saya diajarkan beberapa ilmu silat, Neng. Ya, sebab kalau tidak begitu, ya, seperti sekarang inilah nasib saya. Saya dapat dikalahkan oleh lawan, dan saya sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya nantinya. Begitu ya? Iya, Neng. Maka saya minta pada Neng, kalau Neng memang merasa kasihan pada saya, biarkanlah saya pergi, Neng. Saya ingin bebas. Saya tidak ingin kembali ke sana dengan keadaan seperti ini, Neng. Sebab saya takut dibunuh, Neng. Mengapa menjadi begitu pengecut? Bukankah pekerjaanmu selama ini selalu mengganggu dan mengusik ketenangan orang? Iya, Neng. Tapi saya takut dibunuh, Neng. Hah? Masa seorang seperti kau ini takut dibunuh? Sungguh, Neng. Saya tidak mau dibunuh. Sudah. Itu nanti saja. Bagaimana keputusan kami? Apakah kau akan kubebaskan atau tidak? Ya? Kau lihat saja nanti. Tapi saya takut dibunuh, Neng. Sudahlah. Ayo, kita jalan lagi. Jangan terlalu lama kita istirahat. Sebab bisa tambah lama nanti kita sampai di sana. Ayo. Neng, saya... Ayo jalan lagi.
Yang mana tempatnya? Oh, di puncak Bukit Batu itu, Neng. Jadi kita naik ke sana pakai apa? Selama ini saya hanya menggunakan kepandaian saya, Neng. Kalau begitu, kau bukanlah orang-orang biasa. Kau tentunya bisa menggunakan ilmu meringankan tubuh secara sempurna, bukan? Tidak. Saya hanya menggunakan tali biasa saja, Neng. Tali? Iya. Setinggi ini? Iya. Tali yang terbuat dari akar-akaran. Lalu disambung-sambung antara satu yang lain dengan yang lain. Kemudian diikatkan ke salah satu batang kayu yang kuat. Nah, dengan demikian, saya bisa naik melalui tambang itu, Neng. Jadi begitu ya? Iya, Neng. Ya, sudah. Sekarang kamu naik saja dulu. Lalu aku dan temanku ini akan nyusul. Ayo. Wah, Neng. Apa tidak bisa kalau Neng sendiri saja? Sebab... Kenapa? Kau takut dibunuh? Iya, Neng. Sungguh. Sebab saya sudah melakukan kesalahan yang kedua kalinya, Neng. Maksudnya? Saya tidak berhasil membawa seorang wanita pun atau harta. Tapi malah membawa Neng-Neng berdua sebagai musuh. Percaya sama saya. Saya pasti langsung akan menjadi mayat di sana, Neng. Pengecut. Saya kan sudah memberitahu semuanya tentang rahasia di sini, Neng. Masa tidak percaya? Bukan begitu. Tapi aku masih sangsi akan keteranganmu. Aku agak ragu. Maksudnya saya bohong begitu? Iya. Kau berusaha mendustai kami. Tidak, Neng. Sungguh, saya tidak berdusta. Saya berkata yang sebenarnya, Neng. Iya. Kata-katamu memang begitu. Tapi aku kan tidak tahu bagaimana hatimu yang sebenarnya. Sungguh, saya tidak berbohong. Alah, sudahlah. Ayo, kau jalan naik dulu. Biar aku nanti menyusul di belakangmu. Bisa celaka aku. Bisa mampus aku. Ayo jalan, dan cepat naik. Kenapa malah hanya bengong saja? Ayo. Ayo cepat. Minggir kau, Dante. Kalau dia tetap membangkang juga, aku akan segera menghajarnya. Jalan, cepat naik. Tapi tangan saya kan diikat begini, Neng. Mana mungkin saya bisa melakukannya jika dalam keadaan seperti ini, Neng. Aku lupa. Biar aku saja yang membukanya. Nah, sudah aku buka ikatan tanganmu. Sekarang ayo naik. Baik. Laki-laki itu sudah naik agak tinggi. Biarkan saja dulu. Nanti kalau sudah hampir sampai di atas, kita menyusulnya dengan ilmu meringankan tubuh. Iya, baik. Akan kuobrak-abrik sarang para perampok itu. Kita sudah melewati dataran Padang Ilalang di bawah kaki Gunung Lancang. Masih jauh ke Bukit Kapas, tempat tinggal Ki Danta. 3 hari lagi kita sampai. Iya. Berhenti! Siapa itu yang berteriak-teriak? Berdiri di depan sana itu. Banyak sekali. Wah, kita dikepung. Iya, belasan orang bermunculan dari segala arah dan mengepung kita dengan ketat. Kelihatannya mereka perampok. Ada-ada saja. Sedang ada pekerjaan penting, ketemu gerombolan perampok. Serahkan barang kalian, uang, perhiasan, dan pakaian. Baru kalian boleh pergi. Bukan main. Galak banget. Apa kau bilang?